Assalamualaikum, apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap happy. Bertemu lagi dengan kita di YouTube Jayakra. Di video kali ini, Jayakra akan mereview salah satu destinasi wisata terbesar yang ada di Semarang. Selain tempatnya yang luas, tempat ini juga memiliki berbagai wahana menarik yang wajib dicoba oleh pengunjung. Tidak hanya itu saja, jika kalian pengunjung dari luar kota, di sini tersedia villa untuk menginap. Nama tempatnya adalah Dusun Semilir. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe Jayakra agar tidak ketinggalan info seputar tempat wisata, traveling, dan kuliner. Jangan lupa juga follow akun TikTok dan Instagram kami @jayakraofficial. Dusun Semilir berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49, Ngemplak Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya ini jaraknya cukup dekat dari exit tol Bawen dan juga terminal Bawen. Sekitar kurang lebih 5 menitan aja ya. Tempatnya yang strategis dan area parkirnya yang luas, Dusun Semilir ini menjadi salah satu destinasi tujuan saat berlibur. Area parkirnya terdiri dari parkir reguler dan parkir VIP. Parkir reguler mobil 10.000 dan motor 5.000. Ini berlaku untuk 2 jam pertama ya. Dan kalau yang parkir VIP mobil itu sebesar 30.000. Tiket masuknya juga terdiri dari tiket reguler dan terusan. Disimak baik-baik ya teman-teman untuk info tiketnya. Kebetulan kita beli tiket reguler ya, untuk weekday 30.000 dan weekend atau libur nasional 40.000. Untuk tiket terusan karena ini ada momen spesial Imlek yaitu sebesar 120.000 dengan harga normalnya sekitar 145 ribuan ya. Untuk tiket terusan harga bisa berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku ya. Dari pembelian tiket masuk kita juga mendapatkan beberapa voucher potongan harga yang berlaku di area resto yang sudah ditentukan. Dan langsung aja kita masuk. Di sisi sebelah kiri terdapat beberapa ATM yang bisa digunakan pengunjung untuk tarik tunai. Begitu masuk ternyata langsung toko oleh-oleh dan souvenir yang berada di Dusun Semilir ini. Atau sebutan lainnya adalah warisan Indonesia. Kalau saranku, semisal mau beli oleh-oleh, mending belinya nanti waktu pulang aja ya, biar nggak kesulitan bawanya. Untuk masuk ke area wisata, kita perlu men-scan barcode sendiri yang tadi telah diberikan saat pembelian tiket. Nah, ini kita sudah di area dalam ya, tapi untuk menuju ke area wahana, kita perlu berjalan kaki lagi dengan melewati jembatan Senggol ini. Dusun Semilir ini buka setiap hari untuk weekday mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore dan weekend mulai pukul 8 pagi hingga 6 sore. Saat pengunjung melewati jembatan Senggol, kita akan disuguhkan dengan hiasan bunga yang terdapat di bagian atas seperti ini, yang bisa digunakan untuk spot foto. Sebelum mengunjungi beberapa wahana, kita bisa membaca peta wisata terlebih dahulu. Karena kalau menurutku tempat ini minim petunjuk arah, jadi cukup menyulitkan pengunjung. Coba deh buat teman-teman kalau ada pengalaman yang sama juga di Dusun Semilir bisa tulis melalui kolom komentar ya. Di Dusun Semilir ini terdapat banyak food court. Nama dari tempat ini adalah Spoi Spoi. Kalau untuk harganya sih teman-teman yang bisa menilai sendiri ya, karena beda orang pastinya beda pendapat. Ini karena kita berkunjung sekitar pukul 10 pagi jadi masih sepi untuk area restonya. Tapi nanti kalau jam makan siang tumpah sama pengunjung di sini. Maka dari itu simak videonya sampai selesai ya biar dapat infonya itu lengkap. Di bagian ujung area resto terdapat fasilitas toilet dan musola. Lalu bagian depan dilengkapi dengan wastafel. Untuk musolanya kita lupa nggak ambil video ya, karena tempatnya cukup sempit dan harus bergantian dengan pengunjung yang lain juga. FYI, kalau teman-teman beli tiket reguler udah free 1 kali naik perosotan dan kereta wisata ya. Sebenarnya sih kita pengen juga naik perosotan, tapi lihat antriannya yang cukup panjang, apalagi ngajak anak-anak nanti keburu tantrum ya. Jadi ya udah deh kita skip aja, mungkin bisa lain kali. Di video sebelumnya kita juga udah review wisata Santosa Park.
Berdasarkan info, Santosa Park dan Dusun Semilir ada kaitan kerjasama. Nah, kalau di Santosa Park, karena wahananya terbilang masih baru, jadi warna perosotannya masih gonjreng ya. Untuk review lengkap wisata Santosa Park, teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Lanjut lagi ya, dan ini kita sedang berada di Jalan Kenangan. Bagian atasnya dihiasi warna-warni seperti ini. Bisa juga untuk dijadikan spot foto loh. Dan jalur yang berwarna kuning merupakan jalur untuk kereta wisata. Nanti kita juga bakalan naik ya. Di sepanjang Jalan Kenangan ini terdapat bangunan yang digunakan sebagai food cart, toko souvenir, dan juga beberapa wahana. Permainan di sini diantaranya adalah virtual reality dengan tarif weekday 20.000 dan weekend 30.000. Dan ini tidak termasuk tiket terusan ya. Oh iya, dilarang membawa makanan atau minuman dari luar ya teman-teman. Tapi kalau untuk minuman di tumbler sih masih boleh ya. Soalnya kemarin aku bawa sih nggak apa-apa. Ada juga nih Dusun Dinosaurus. Untuk tiketnya sebesar 30 ribuan ya. Dan tidak termasuk tiket terusan. Terus ada juga Cinema 7 Dimensi. Kalau ini termasuk tiket terusan ya. Dan hanya boleh 1 kali aja. Kalau tiket Cinema 7 Dimensi sendiri sebesar Rp25.000. Dan ini adalah salah satu patung yang bikin horor, karena berseberangan dengan patung hantu tersebut terdapat Omah Suwung yang merupakan rumah hantu di Dusun Semilir ini. Dan wahana ini termasuk tiket terusan ya. Kalau tiket Omah Suwungnya sendiri itu sebesar Rp15.000. Setelah dari Jalan Kenangan, kita lanjut ke area Banyu Biru. Kira-kira di sana ada apa aja ya? Tetap simak videonya. Kalau ini adalah area pelataran, biasanya digunakan untuk panggung hiburan dan bermain skuter. Ini kita sudah berada di area Banyu Biru, jadi di area ini terdapat beberapa wahana air. Salah satunya permainan di sini adalah balon tiup atau rumah balon, lengkap dengan mini playground-nya. Di sini juga ada beberapa peraturan yang berlaku. Hanya saja balon tiupnya sepertinya sudah tidak beroperasi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke wahana yang ada di Banyu Biru. Kalau teman-teman udah ada pengalaman di Dusun Semilir belum? Coba deh bisa tulis di kolom komentar. Wahana air yang ada di area Banyu Biru ini diantaranya adalah kano, waterball, bumper boat, dan paddleboard. Hanya saja wahana yang berlaku tiket terusan adalah kano, waterball, dan sandpool aja atau kolam pasir. Tenang aja, kalau misal teman-teman kurang yakin untuk menggunakan wahana air, nanti ada arahan dari penjaga. Di area Banyu Biru juga terdapat beberapa food cart yang menyuguhkan menu ala pantai seperti kelapa muda dan aneka bakaran. Lanjut, kita kembali di area pelataran. Jika pengunjung membeli tiket terusan sudah free bumerang ya. Karena tempatnya yang luas, area ini biasanya digunakan untuk pertunjukan. Nah, karena kita berkunjung di hari libur edisi spesial Imlek, jadi ada pertunjukan barongsainya nih. Pengunjung juga diperbolehkan foto bersama. Setelah pertunjukan barongsai dilanjut dengan berjoget bersama. Pengunjung juga diperbolehkan ikut berjoget. Dan ini tuh berlangsung sekitar pukul jam 12 siang ya. Ada badut osil juga yang menjadi maskot dari Dusun Semilir ini, yaitu seperti seekor tupai gitu ya teman-teman. Masih sekitar area pelataran terdapat Dusun Salju, dan ini sudah termasuk tiket terusan ya. Untuk antriannya jangan ditanya lagi, kalian bisa lihat sendiri ya. Di area pelataran ini juga terdapat food cart, dan ini untuk sekilas menu dan harganya.
Kebetulan kita pesen pisang goreng coklat keju, terus ada siomay juga. Kalau untuk rasa pisang gorengnya enak ya, terus siomaynya juga terasa ikannya. Tapi kalau untuk packagingnya, khususnya yang siomay ini kayaknya kurang pas ya. Akan lebih baik kalau wadahnya paper bowl aja. Terus aku kira juga bakalan ada bumbu kacangnya, ternyata hanya saus dan mayones aja. Berseberangan dengan pelataran adalah area Gangnam Street. Nah, di depan area Gangnam Street ini ada El Gelato. Ini adalah kedai es krim. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari 26.000 sampai 48.000. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Ini si Ade emang habis nangis ya karena dia tadi takut barongsai. Kalau Gangnam Street, dalamnya juga terdapat food cart dan beberapa souvenir. Dan ini dia Kids Paradise, taman bermain terbaru yang ada di Dusun Semilir. Buat teman-teman yang beli tiket terusan sudah free masuk ke sini ya. Kids Paradise ini merupakan outdoor playground yang baru buka pada Desember 2024 lalu. Wah, wajib coba ini kalau ke Dusun Semilir. Buat yang beli tiket reguler kayak aku, untuk masuk ke area ini kita beli tiket tambahan dulu ya. Untuk anak-anak itu Rp20.000 dan pendamping itu Rp10.000. Dengan tiket tersebut kita bisa main sepuasnya. Untuk alas kaki bisa ditaruh di tempat yang telah tersedia. Oh iya, di sini kita juga dapat free kaos kaki yang bisa dibawa pulang. Lumayan ya. Di area Kids Paradise ini, anak-anak terutama yang di bawah 5 tahun tetap wajib didampingi terus ya. Karena ada beberapa permainan yang diperbolehkan usia mulai 5 tahun ke atas. Hanya saja karena waktu kita berkunjung musim penghujan, jadi rumput sintetisnya ini basah ya teman-teman. Jadi kayak agak kurang nyaman gitu. Ada perosotan warna-warni juga nih yang bikin menarik. Apalagi ini terbilang masih baru ya, jadi bagus banget warnanya. Untuk tiket 20.000-an sih worth it banget ya menurutku, karena di sini anak-anak sangat terhibur. Yang terpenting anak-anak selalu dalam pengawasan ya, Mam. Oh iya, diusahakan juga memakai pakaian yang nyaman, apalagi saat naik perosotan. Hindari pakaian yang berbahan licin seperti bahan silik gitu ya. Ada juga nih rainbow slide. Untuk perosotannya ini sesering mungkin disemprot oleh petugas. Kemungkinan supaya licin dan memudahkan saat meluncur ya. Wah, udah dipastikan ya anak-anak bakalan betah banget kalau lama-lama di sini. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Di area Kids Paradise ini juga tersedia fasilitas toilet yang bisa digunakan oleh pengunjung. Jadi kita nggak perlu keluar area ya kalau ingin menggunakan toilet. Di sini juga ada area indoornya, yang di dalamnya terdapat beberapa permainan anak-anak usia di bawah 3 tahun. Dan ini salah satu permainan yang bikin si adik ketagihan. Bolak-balik ngajakin naik ini terus loh. Ada ayunan berputar juga. Kalau ini dari anak-anak sampai pendamping bisa ikut naik juga ya. Dan yang satu ini adalah permainan simbiosis mutualisme ya kalau kataku. Jadi anak-anak senang bermain, bonusnya pendamping bisa sekalian bakar kalori. Di sini juga tersedia food cart ya teman-teman. Kalau menurutku Dusun Semilir adalah surganya food cart. Selain itu, di sini juga menjual souvenir seperti kaos. Bersebelahan dengan Kids Paradise adalah wahana go-kart. Ada tembok pembatasnya ya, jadi kalau mau ke wahana go-kart harus keluar dulu dari Kids Paradise. Wahana go-kart ini termasuk tiket terusan juga. Untuk antrinya jangan ditanya ya, bisa kalian lihat sendiri.
Buat yang ngajak toddler, lebih baik beli tiket reguler aja, karena tiket terusan itu terdapat di beberapa wahana dengan minimal tinggi badan. Kalau yang ini adalah Alas Angon yang sudah termasuk tiket terusan. Kalau untuk tiketnya sendiri harganya Rp20.000. Tapi menurutku agak kurang terawat ya, sepertinya sih belum sepenuhnya jadi. Selanjutnya kita mau naik kereta wisata, dan di sini untuk haltenya. Seperti yang sudah aku jelaskan di awal, kereta wisata ini sudah termasuk tiket masuk ya, entah itu tiket reguler maupun terusan. Pengunjung dapat menaiki satu kali kereta wisata ini dengan mengelilingi rute yang telah ditentukan. Kalau yang ini adalah Dusun De Villas, merupakan penginapan yang ada di Dusun Semilir. Khusus tamu villa aja ya yang bisa mengakses ini. Rute kereta wisata melewati Jalan Kenangan ya, terus lewat terowongan. Nanti kita sampai ke pelataran dan balik lagi di halte. Untuk durasinya kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Gimana nih, tertarik untuk berlibur ke Dusun Semilir? Boleh juga nih untuk mengisi liburan bareng keluarga. Setelah menaiki kereta wisata, kita akan menuju ke Alun Eropa. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Yuk ikutin kita terus. Di Alun Eropa ini terdapat beberapa wahana seperti kereta osil, gondola, dan bangunan ala-ala Santorini. Yang bikin hits adalah dermaga Venesia ini, di mana pengunjung dapat menaiki perahu ala-ala di Italia. Dan ini juga termasuk tiket terusan. Kalau untuk tiket wahananya sendiri sebesar Rp25.000 per orang. Dan yang paling mengejutkan, di dermaga ini pengunjung bisa menyaksikan mermaid yang berenang. Dan adanya itu setiap weekend atau hari libur nasional ya. Jadi mermaidnya itu satu pasang cewek cowok ya, yang bisa dikatakan putra putri duyung. Untuk mermaidnya aku juga kurang tahu, ini dia muterin terus dermaga ini atau di jam-jam tertentu aja. Soalnya kalau terusan kasihan juga sih. Selain itu juga ramah banget ya duyungnya, selalu menyapa pengunjung yang ada di tepi kolam, terutama anak-anak ya. Di area Alun Eropa ini juga terdapat beberapa bangunan yang digunakan untuk area spot foto menarik. Buat yang pemburu spot foto kekinian, jangan lupa siapkan outfit kalian yang gede badai ya. Kalau ini adalah wahana kereta osil. Untuk tiket terusannya sudah free satu kali ya. Untuk tiket wahananya sendiri sebesar Rp10.000. Karena Alun Eropa ini di bagian ujung terakhir, jadi waktunya kita sudahi kunjungan di Dusun Semilir ini. Untuk rutenya sama saat tadi kita masuk ya teman-teman, hanya saja rutenya dipisah antara jalur keluar dan masuknya. Kita bisa menukarkan voucher di area Spoi Resto ini. Perlu dicek dulu ya peraturan yang berlaku saat menukarkan voucher.
Cukup sekian ya video Jayakra di wisata Dusun Semilir Semarang. Like bila suka, tinggalkan komentar, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ya. Tunggu video kita selanjutnya. Wassalamualaikum.